Squid lovers, bawang goreng di Kota Palu, Sulawesi Tengah bukan sekedar taburan untuk kudapan, tapi jadi oleh-oleh khas yang punya keistimewaan dibandingkan bawang goreng lainnya. Rasanya gurih, renyah, dan wangi tajam. Saking populernya ada kampung bawang goreng yang pekerjanya ibu-ibu, produksinya bisa mencapai 1 ton per desa loh. Lalu, apa sih rahasia yang bikin bawang goreng Palu sangat khas? Awalnya sih sulit, tapi lama-lama sudah tidak. Mata pedis, lambat, biasa luka, tapi lama-lama sudah tidak, sudah biasa. Disinilah bawang goreng khas Kota 5 Dimensi diproduksi Squid lovers. Beda dengan bawang goreng biasanya yang menggunakan jenis bawang merah. Bawang goreng Palu menggunakan jenis bawang batu. Masyarakat setempat menyebutnya bawang lembah batu. Untuk proses pengolahan bawang goreng, kita bergeser ke Desa Wombo Kalongo, Kecamatan Tanan Topea, Kabupaten Donggala. Baik di Desa Solowe maupun Desa Wombo Kalongo, keduanya sama-sama ada kegiatan panen dan pengolahan bawang. Hanya saja, jika satu desa sedang tidak panen, maka desa tersebut boleh membeli bawang dari luar desa, asalkan jenisnya masih sama-sama bawang batu. Radmin, salah satu warga setempat yang sudah 12 tahun bekerja mengupas bawang. Dari pekerjaan inilah, Radmin bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Mengupas bawang sendiri memang harus dilakukan satu persatu menggunakan cutter sebagai alat bantu. Ini lebih bagus pakai cutter. Pisau kan itu pisau apa itu yang tebal anunya, ini bagus, dia tipis pakai cutter. Selain Radmin, ada juga Winda yang ikut mengupas bawang. Rupanya kegiatan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari ibunya. Pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah warga masing-masing ataupun berkumpul di satu tempat. Satu orang pengupas akan diupahi sebesar Rp15.000 per keranjang. Satu keranjangnya bisa menampung hingga 3 kg bawang batu. Per keranjang. Kayak satu kakak, kalau satu kakak dorong banyak toh, dorong paling ambil 6 keranjang, 5, 10. Supaya cepat pengolahnya, supaya cepat jadi. Sampai sekarang ada 33 rumah yang ikut membantu produksi bawang goreng. Meski terlihatnya simpel, bukan berarti pekerjaan ini mudah dilakukan. Terkadang tangan ibu-ibu di sini terasa panas, bahkan gatal jika tidak terbiasa. Di sisi lain diperlukan kecepatan dan ketelitian agar bawang bisa bersih sempurna. Awalnya sih sulit, tapi lama-lama sudah tidak. Mata pedis, lambat, biasa luka. Kan awalnya begitu, tapi lama-lama sudah tidak, sudah biasa. Kalau sudah dikupas, maka bawang akan diiris oleh ibu-ibu lain yang berbeda. Pekerjaan ini memang tidak bisa sekaligus dikerjakan oleh satu orang. Pengirisan bawang dilakukan pada waktu menjelang bawang ingin digoreng. Hal ini untuk menjaga oksidasi alias warna bawang yang berubah menjadi gelap. Selain itu untuk tetap menjaga kerenyahan bawang. Sama seperti pengupas bawang, ibu-ibu yang mengiris bawang pun diberikan upah Rp15.000 per keranjang. Bawang yang sudah diiris dicampur dengan tepung kering untuk memberikan tekstur renyah dan mencegah bawang saling menempel satu sama lain. Proses menggoreng bawang pun dilakukan menggunakan kayu bakar. Ada 2 wajan berbeda yang menjadi kunci dari kerenyahan bawang goreng khas Palu. Pada wajan pertama, bawang digoreng hingga setengah matang. Kemudian dipindahkan ke wajan kedua yang apinya tak sebesar wajan pertama untuk mematangkan bawang tanpa membuatnya menjadi gosong. Kan di sini nih mau dimasak setengah masa baru pindah di sini supaya dia agak dia bagus hasilnya. Tidak bagus dia, tidak mengembang bawang. Begitu, kalau pakai 2 begini dia bagus. Begitulah. Bawang goreng yang sudah matang dijual seharga Rp170.000 per kilogramnya.
Dari desa, bawang dijual tanpa merek. Jika sudah sampai di pasar, harganya menjadi Rp300.000 per kilogram. Sedangkan kemasan yang kecil, ada yang Rp75.000 untuk berat 250 gram dan Rp50.000 untuk berat 170 gram. Bawang goreng Palu memang dikenal karena kerenyahannya, tidak berminyak, serta aroma alami yang khas. Tak heran jika sajian ini selalu diburu pengunjung, khususnya di kawasan Pasar Impres Manonda, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Oh, saya pribadi karena saya suka masak, saya merasakan bawang goreng Palu ini berbeda dengan daerah lain. Jadi dia lebih renyah gitu. Terus sebelum di sini pun kami di Makassar itu yang kami cari bawang goreng Palu, sehingga ketika saya ada di sini main ke sini, jadi saya yang untuk oleh-oleh saya ke Jawa nanti saya beli bawang goreng Palu. Saya kan ini 9 bulan di Palu, terus sering lihat itu di pinggir-pinggir itu kok banyak yang jual bawang goreng. Ternyata bawang goreng ini memang oleh-oleh khas Palu dan rasanya tuh emang beda Kak, lebih renyah, terus karena bawangnya tuh yang dipakai juga beda, ukurannya tuh lebih besar gitu, ada jenisnya sendiri gitu dan lebih gurih juga. Bawang batu adalah bawang merah lokal Palu dengan kandungan air yang sangat minim. Nama bawang batu tidak lain karena ukurannya kecil, kering, dan keras. Warnanya cenderung putih keunguan alias tidak seterang warna bawang merah. Varietas ini hanya bisa tumbuh dengan baik di Lembah Palu yang meliputi daerah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Salah satu desa yang dikenal sebagai penghasil bawang batu adalah Solowe, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. Elvis, petani lokal yang biasanya panen bawang hingga 500 kg per hari. Idealnya bawang batu dipanen pada usia 65 hari. Hari dulu nih bawang goreng cuma yang di sini saja, di mana di Solowe ini. Ini bawang ini asalnya dari Guntarano, Kecamatan Taweli. Nah, asalnya dari Guntarano, baru kembang biakan di desa Solowe ini. Nah, dibawa di sini. Bisa, tapi masih istilahnya di wilayah Sulawesi Tengah masih bagus dia. Ternyata petani harus mencabut bawang batu secara utuh dari batang hingga umbinya agar kualitasnya masih terjaga, Secret Lovers. Pakai alat itu dia. Kalau nggak bisa dia. Kadang tertinggal, kadang putus anunya. Yang kendala utama kita itu hama. Seperti apa? Ya ulat-ulat itulah. Itu yang sulit kita hamanya itu. Bawang yang sudah dipanen kemudian dibawa ke salah satu rumah masyarakat setempat. Di halaman rumah lah ibu-ibu langsung berkumpul untuk memisahkan batang dan akar dari bawang batu. Kan yang ada cuma di sini tuh. Butuh ketelatenan dan kesabaran tuh. Di sisi lain, kegiatan ini juga tidak membutuhkan tenaga fisik yang besar dan bisa dikerjakan dari rumah. Iya, karena ibu-ibu yang pas, cocok yang kasih hilang akarnya, daunnya. Cuma ibu-ibu yang bisa. Kalau laki-laki kan untuk bercabut saja. Menambah ini penghasilan ibu rumah tangga. Saling membantu. Saling membantu. 1 kilogram bawang batu kalau dibeli langsung dari petani alias tangan pertama, harganya Rp45.000 per kilogram. Bawang batu yang akan diolah menjadi bawang goreng memang harus dipretelin seperti ini. Tujuannya untuk memudahkan proses pengolahan bawang nantinya. Supaya agak lebih gampang dorang kupas kan, kupas iris. Dorang datang sana kan, langsung dorang kupas iris, dorang goreng, begitu. Kalau dengan daunnya dia diikat dengan daunnya, itu ke pasar, diecer-ecer, ibu-ibu ecer, begitu kalau dengan daunnya. Kalau sudah begini, langsung ke penggorengan, nanti dorang goreng, begitu. Oh iya Secret Lovers, bawang batu sebenarnya bisa tumbuh juga di daerah luar Lembah Palu. Tapi yang keluar nantinya hanya batang daunnya saja, sedangkan umbi bawangnya tidak tumbuh sama sekali. Bukan tanpa sebab, kelebihan ini dipengaruhi geografis dan geologi Lembah Palu karena dulunya daerah ini merupakan dasar laut yang kaya akan endapan mineral. Aromanya yang lebih harum pun disebabkan kandungan sulfur dalam tanah Lembah Palu.
Bawang goreng khas Palu mulai populer sejak tahun 1980-an. Yang awalnya hanya diproduksi sedikit alias 10 kg per desa, lama-kelamaan naik kelas menjadi ikon daerah yang produksinya bisa mencapai 1 ton per desanya. Bawang goreng khas Palu bukan sekedar produk pangan, melainkan simbol kerja keras petani di lahan lembah Palu hingga ketelatenan emak-emak yang sudah melintasi generasi.